Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Novilah melanjutkan video kita sebelumnya, ya ini belajar politik dari Bung Roke Gerung. Di sini beliau akan menyampaikan statement yang spesifik ya mengenai strategi dari PKS, PDIP dan Anies Baswedan dalam mengarungi Pilkada DKI yang akan diselenggarakan pada bulan November nanti. Nah, apa saja yang disampaikan sangat menarik sekali. Jadi silakan mari kita sama-sama tonton videonya berikut ini. Dan ini kan menariknya, keputusan ini diambil setelah sebelumnya Presiden PKS sama Saiku mengaku bahwa mereka PKS ditawari menjadi calon wakil gubernur berpasangan Ridwan Kamil yang diusung oleh Koalisi 02. Makanya kemudian orang menjadi curiga, apakah ini cara aman buat ini tetap menjegal Anies tapi dengan cara aman begitu, dengan tidak mendukung Ridwan Kamil tapi tetap maju sendiri, dan itu pun juga akan mengembosi Anies juga kan begitu. Pasti jadi proyek pengebosan tentunya itu dengan alasan alasan PKS legitim, dia perlu kader dari dalam partai itu sendiri untuk diujikan kapasitas kepemimpinannya. Sohibul pasti berhasil di PKS kan selama Sohibul jadi presiden PKS, dia naikin suara PKS tuh. Jadi itu alasan formilnya tuh, tapi alasan informal adalah untuk menghalangi Anies. Itu yang mesti kita dekati dengan cara membaca di sisi lain. Kan dasar dari kehadiran Anies di DKI itu artinya menantang dinasti Jokowi di 2009. Kan kita udah pernah berkali-kali itu Anies pasti akan dibatalkan juga di DKI. Dan itu yang saya terangkan dari awal, ambisi pemimpin dari luar aja berpolitik secara non elektoral itu investasi 2-3 tahun ke depan. 2-3 tahun ke depan kalau dia mampu mengorganisir kelas menengah Jakarta, dia pasti dapat tiket oleh partai yang lain. Tapi kalau sekarang bagi Pak Jokowi itu pertaruhkan tuh, dia diizinkan dan lolos, itu artinya komposisi kimia politik Jokowi dan Prabowo nanti akan diganggu oleh Anies, dan itu tidak mungkin. Gangguan di Jakarta itu tidak berefek pada gangguan nasional. Itu simpel itu aja idenya. Ya, tetapi menariknya di sini PDIP bergerak cepat gitu, meskipun ini belum resmi. Seperti dikatakan Mas Inton, nggak perlu khawatir karena kalau kursi PKB itu berkoalisi dengan PDIP itu akan cukup untuk mengusung Anies. Itu artinya sebenarnya PDIP juga siap-siap mengincar posisi calon wakil gubernur dari Anies Baswedan ini, dan petanya saya kira menarik sekali, dan PDIP pasti berkepentingan juga untuk mengganggu Pak Jokowi lewat Anies gitu. PDIP akan punya kepentingan itu teorinya, kalau dia punya kepentingan ingin balancing politik di Jakarta itu. Dan bagi PKS itu lebih ideologis melihat Jakarta itu. PDIP hanya melihat secara pragmatis, dan akan terjadi semacam pembelahan pendukung Anies. Bila terjadi pembelahan di Jakarta, maka Anies akan dideskripsikan sebagai wakil dari politik Jakarta. Dan itu akan mengulangi 2-3 tahun lalu itu, atau bahwa Anies ada wakil politik Anies. Dan PDIP tidak mau mengambil risiko itu. Menurut analisa saya, PDIP melihat Jakarta sekedar ujian pertama untuk melihat, ya, untuk mengukur kekuatan dia dalam persaingan. Anies itu bukan model yang bisa dibawa sampai tingkat dengan cara berpikir Anies itu. Kalau dia taruh seperti dia, karena dia mau membuktikan bahwa kemenangan dia di Jakarta secara elektoral suara DPR itu harus dia buktikan dengan menaruh kandidat di situ kan. Jadi Jakarta bagi PKS adalah sesuatu yang harus dihubungkan dengan 2029. Kalau Anies yang ada di Jakarta bagi PDIP, dia tidak hubungannya dengan 2009. Kan nggak mungkin PDIP meninggalkan kader-kader dia sendiri hanya demi Anies di 2009. Jadi sifat PDIP di Jakarta adalah pragmatis. Sifat PKS di Jakarta adalah ideologis. Nah, yang ideologis, begitu kita ngomong ideologis, jadi akhirnya kita mesti lihat tuh, politik memang harus ada basis ideologis yang kuat. Dan di dalam wilayah yang berbeda, kalau Jakarta ada ideologi dan kemenangan ideologi PKS bertumbuh memang, tapi tidak signifikan untuk dijadikan acuan nasional kan, itu intinya. Jadi akhirnya kita mesti pastikan bahwa manuver PKS dimaksudkan secara absolut untuk menguji kapasitas kaderisasi mereka di Jakarta. Nah itu ditaruhlah orang yang paling bermutu, yang kemarin berhasil meningkatkan suara PKS. Tapi sekali lagi kita mesti
itu pastikan bahwa Anies ingin tetap menguji kapasitas Jakarta karena hanya itu stepping stone dia untuk 2009. Dan bagi komposisi politik baru di Jakarta, PDIP tidak mungkin menaruh seluruh kartu ideologis dia pada Anies. Jadi Jakarta itu hanya sekedar percobaan PDIP untuk mengukur apakah proksi Jokowi mampu untuk menahan Anies. Dan bacaan itu yang sekarang dipastikan oleh Jokowi bahwa Anies tidak akan mungkin melampaui kepentingan Jokowi di Jakarta. Karena itu dia dihalangi akhirnya itu. Kita menyebut itu dihalangi karena PKS akhirnya memilih Sohibul Iman di situ. Kita lihat peta itu sebagai peta baru. Ya, itulah statement dari Bung Rocky Gerung ya. Di sini memang banyak sekali poin-poin menarik yang bisa kita ambil. Yang pertama, Bung Rocky Gerung mengatakan untuk Pilkada DKI ini bagi PKS itulah ujian apakah kadernya ini memang pantas atau bisa untuk dimajukan ke ranah nasional, di mana untuk awalnya ini dia memberanikan diri untuk menjadikan Sohibul Iman sebagai calon gubernur gitu. Nah, kepentingan dari PDIP sendiri menurut Bung Rocky Gerung ini adalah pragmatis, di mana di sini adalah ujian pertama mereka untuk mentasbihkan diri sebagai lawan dari Jokowi dan para kelompoknya ya. Jadi di sini tidak menjadikan kalau memang PDIP mengambil Anies Baswedan bahwa mereka memproyeksikan Anies untuk 2029 tidak, tapi hanya pragmatis, hanya sementara, di mana mereka ingin membuktikan bahwa siapapun lawan dari Koalisi Indonesia Maju, maka mereka akan berseberangan. Berbeda dengan Anies Baswedan, di sini Anies Baswedan ingin tetap menunjukkan dirinya bahwa beliau adalah salah satu kandidat perubahan yang tidak bisa dilupakan, karena menurut beberapa pengamat satu-satunya sosok yang bisa menjadikan simbol perubahan atau perlawanan kepada status quo adalah untuk saat ini hanya Anies Baswedan, tidak ada lagi gitu. Jadi andaikan Anies Baswedan tidak menjadi gubernur pada saat ini, maka namanya dia mungkin akan tenggelam dan 2029 akan terlupakan. Nah, inilah cara Anies Baswedan, dia akan menempuh berbagai cara supaya dia tetap bisa maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah, dari semua ini kita bisa melihat bahwa masing-masing itu punya strateginya sendiri ya. Koalisi Indonesia Maju menurut Bung Rocky Gerung coba untuk merayu PKS untuk tidak memilih Anies dan keluar dari gerbong yang mendukung Anies agar mantan Menteri Pendidikan tersebut tidak bisa mencalonkan diri menjadi gubernur. Itu juga dengan PDIP dan begitu juga dengan Anies Baswedan. Nah, strateginya juga ya masih panjang ya perjalanannya, di mana pembukaan pendaftaran untuk calon gubernur kalau nggak salah itu bulan Agustus. Nah, kita lihat saja apakah memang prediksi dari Rocky Gerung ini tepat, atau mungkin penonton Iden Project ini ada statementnya sendiri gitu loh. Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi video Iden Project kali ini sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.